Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Farhana Srialahi dengan NIM 180403011. Saya merupakan mahasiswa dari mata kuliah Manajemen Rantai Pasok. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tugas saya yang berjudul Manajemen Distribusi pada Supply Chain. Pengertian distribusi. Distribusi merupakan suatu fungsi pemasaran yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan. Distribusi mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian flow proses sampai akhir prosesnya. Jaringan distribusi merupakan bagian integral dari kegiatan supply chain dan memiliki peran strategis sebagai titik penyalur produk maupun informasi untuk menciptakan nilai tambah. Distribusi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah distribusi produsen dan yang kedua ada distribusi konsumen. Bisa dilihat pada layar, keduanya memiliki arti yang sangat berbeda. Tujuan distribusi dibagi menjadi 5, yaitu menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, mempercepat sampainya hasil produksi ke tangan konsumen. Yang ketiga, konsumen memperoleh barang atau jasa dengan mudah. Yang keempat, meningkatkan nilai guna barang atau jasa. Dan terakhir yaitu tercapainya pemerataan produksi. Faktor-faktor penting dalam kegiatan distribusi. Yang pertama yaitu faktor fasilitas, di mana fasilitas memang sangat dibutuhkan untuk sebuah proses distribusi untuk mendukung upaya dari distribusi secara lebih maksimal. Yang kedua yaitu adalah faktor transportasi, di mana sarana transportasi sangat berpengaruh besar terhadap kebijakan distribusi. Semakin bagus ketersediaan transportasinya, maka akan semakin mempermudah proses pendistribusian. Yang ketiga adalah faktor ketersediaan produk distribusi, di mana ketersediaan menyangkut barang jadi, bahan baku, serta bahan setengah jadi. Di sini merupakan hal yang perlu diperhatikan agar dapat memenuhi kebutuhan para konsumen. Yang terakhir adalah tingkat penjualan, di mana tingkat penjualan juga digunakan untuk tolak ukur keberhasilan. Maka diperlukanlah pengelolaan tingkat penjualan yang sangat baik. Jenis-jenis aliran distribusi terbagi atas 5. Yang pertama, aliran produsen ke pengecer lalu ke konsumen. Yang kedua, produsen ke pengecer lalu ke konsumen. Yang ketiga, produsen ke pedagang besar lalu ke pengecer dan ke konsumen. Yang keempat, produsen ke agen, ke pengecer, ke konsumen. Dan yang terakhir adalah produsen ke agen, ke pedagang besar, ke pengecer, dan ke konsumen. Manajemen distribusi. Manajemen distribusi merupakan sebuah pendekatan berorientasi pada keputusan, yang berarti bahwa perhatian diarahkan pada pengembangan kebijakan yang efektif, mulai dari perencanaan atau planning, pengorganisasian, mengoperasikan, dan mengendalikan ataupun controlling. Tahapan-tahapan manajemen distribusi terbagi atas 3. Yang pertama yaitu perencanaan distribusi, di mana di dalamnya mencakup identifikasi kebutuhan pelanggan, pemilihan saluran distribusi, dan pengolahan, persediaan, dan perencanaan distributor dan agen. Yang kedua adalah pelaksanaan distribusi, yang di dalamnya kita harus memperhatikan persediaan agar mengurangi biaya penyimpanan serta saluran distribusi. Yang ketiga adalah pengendalian distribusi, di mana kita harus mempertimbangkan spreading atau seberapa banyak wilayah yang dapat dilayani, dan penetrasi yaitu seberapa banyak item produk dalam suatu toko, serta pengendalian saluran distribusi dan pengendalian persediaan distribusi. Sekian dari hasil pemaparan dari tugas saya yang berjudul Manajemen Distribusi pada Supply Chains. Saya harap dengan pemaparan yang saya paparkan bisa memberikan benefit pada penonton dan teman-teman sekalian. Lebih dan kurang, saya meminta maaf jika ada kesalahan. Terima kasih buat para penonton yang sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.